seger. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Halo Menders, emang benar ya Yakult bisa bikin usus kita sehat? Masa iya sih? Yakult isinya bakteri loh, entar malah jadi infeksi. Jadi gimana dong? Baiknya kita minum atau enggak nih? Mau tahu kebenaran tentang Yakult? Let's find out. Jadi, sebenarnya Yakult itu apa sih, Menders? Yakult berasal dari bahasa Esperanto, yaitu Yahurto, yang artinya yogurt. Yahurto, Yakult, make sense lah ya. Jadi, secara nggak langsung, Yakult itu sama dengan yogurt, karena keduanya terbuat dari fermentasi bakteri. Tapi, Yakult agak beda, Menders. Kandungan susu yang digunakan dalam Yakult yaitu susu skim, atau susu tanpa lemak, di mana kandungan lemak dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K tidak ada dalam Yakult. Selain susu skim, ada dua lagi komposisi yang ada dalam Yakult. Yang pertama yaitu gula. Ya, gula. Kalau dilihat dari nutrition fact-nya, ternyata di dalam Yakult, dalam satu sajiannya terkandung 10 gram gula, Menders. Satu sajian itu satu botol ya. Dimana menurut penelitian, batasan gula yang boleh dikonsumsi oleh seseorang itu yaitu sekitar 36 gram atau sekitar 9 sendok teh pada pria dewasa dan sekitar 24 gram atau sekitar 6 sendok teh pada wanita dewasa. So, apakah Yakult masih aman dikonsumsi satu botol sehari? Jawabannya yaitu masih aman, Menders. Asalkan kalian nggak mengkonsumsi karbohidrat tinggi lainnya, misalnya nasi yang berlebih atau minuman-minuman yang memiliki kadar gula yang sangat tinggi, misalnya boba. Meskipun ada batasan maksimal terkait berapa jumlah gula yang dikonsumsi dalam sehari, tapi tiap orang sebenarnya berbeda-beda, Menders. Terus, tahu dari mana kita konsumsi gula yang berlebihan? Sebenarnya bisa kalian cek dengan kalkulator online terkait konsumsi gula. Nah, bagi kalian yang punya penyakit diabetes atau bibit diabetes dalam keluarga kalian, aku sarankan coba dicek ya. Kandungan yang kedua, dan ini yang paling penting, yaitu bakteri. Ya, bakteri. Makhluk ini sering dikambing hitamkan oleh dokter-dokter di seluruh dunia kalau kalian sakit, termasuk aku sebenarnya. Setidaknya memang ada banyak penyakit yang diakibatkan oleh bakteri. Tapi, dari pertama kali kalian dilahirkan oleh ibu kalian, mudah-mudahan nggak ada yang keluar dari bapak ya. Sampai detik ini, seluruh tubuh kalian berisi bakteri. Mulai dari ujung rambut, kulit kepala, sampai dengan kaki. Bahkan di saluran nafas, saluran pencernaan, dan sekitar alat kelamin kalian, ada bakteri loh. Katanya banyak bakteri, kok nggak bikin sakit sih? Hal ini tuh diakibatkan karena di dalam tubuh kita terdapat dua jenis bakteri, yaitu bakteri baik dan bakteri jahat. Kedua jenis bakteri ini akan membentuk kesetimbangan di tubuh kita, Menders. Jika bakteri baik yang lebih banyak, maka tubuh kita akan sehat. Namun, jika bakteri jahat yang lebih banyak, maka tubuh kita akan sakit sesuai dengan lokasi ketidakseimbangannya. Salah satu bakteri yang baik yaitu Lactobacillus casei, strain Shirota. Kenapa namanya Shirota? Karena yang pertama kali menemukan dan mengisolasi bakteri ini yaitu Bapak Shirota, seorang dokter asal dari Jepang, dan sekaligus pembuat Yakult. Bakteri baik ini disebut juga probiotik. Baiknya ini apa sih? Maksudnya bakteri ini dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama usus, karena ia mampu mencegah infeksi bakteri yang masuk dengan cara membentuk zat-zat antibakteri, misalnya asam laktat. Selain itu, Lactobacillus casei juga dapat menempel pada dinding usus, sehingga dapat mencegah bakteri jahat untuk masuk ke dalam jaringan usus, misalnya bakteri Salmonella, penyebab tipes. Bahkan, menurut penelitian, bakteri ini mampu memperbaiki penyakit yang sudah timbul, Menders. Misalnya seperti diare, tipes, irritable bowel syndrome, dan radang usus kronis. Penyakit-penyakit ini umumnya disebabkan oleh karena ketidakseimbangan bakteri dalam usus. Penelitian membuktikan bahwa bakteri ini ternyata mampu untuk mencegah bahkan memperbaiki beberapa keadaan, misalnya alergi, asma, dan bahkan kanker. Selain itu, dalam beberapa penelitian lainnya, bakteri ini juga ternyata mampu mencegah bahkan mengatasi masalah kejiwaan seperti depresi dan juga kecemasan. Sehingga selain disebut sebagai probiotik, Lactobacillus casei juga disebut sebagai psychobiotic. Seperti yang dikutip di artikel ilmiah APC Microbiome Institute di Ireland,
Ternyata Lactobacillus casei mampu untuk mempengaruhi pembentukan reseptor GABA yang berhubungan erat dengan terjadinya kecemasan dan depresi. Dilansir dari halaman resmi Yakult, ternyata kandungan bakteri dalam Yakult yaitu sekitar 10 miliar bakteri. 10 miliar? Gak kebanyakan tuh. Sebenarnya di dalam usus kita terdapat lebih dari 100 triliun bakteri dengan sekitar 300 sampai 500 spesies yang berbeda. Salah satu di dalamnya yaitu Lactobacillus casei yang berperan sebagai probiotik. Sehingga meskipun Yakult isinya bakteri, tapi bakteri baik kok. Meskipun dengan jumlah 10 miliar masih belum begitu signifikan kok dalam mengubah ekosistem bakteri normal di usus. Namun dengan adanya asupan probiotik dapat mencegah pertumbuhan dari bakteri-bakteri jahat yang mungkin terjadi, yang disebabkan terutama akibat pola makan kita yang kurang baik, higienitas, dan kondisi imun yang turun, misalnya karena kecemasan dan kelelahan. Satu pertanyaan lagi, apa benar kita begitu butuhnya pada bakteri Lactobacillus casei ini? Jawabannya yaitu belum tentu. Kenapa? Karena dari 100 triliun bakteri yang ada di usus, setiap manusia memiliki ciri khasnya masing-masing. Ususku, ususmu, ususnya, dan usus mereka semua memiliki karakteristik spesiesnya sendiri-sendiri. Ini dipengaruhi oleh apa yang kita makan, usia kita, dan kondisi kesehatan secara umum dari lahir sampai sekarang. Contohnya, bakteri usus saat kita SD akan berbeda komposisinya dengan bakteri kita saat kuliah. Dan sekarang pun sudah beda lagi. Sehingga belum tentu Lactobacillus casei adalah probiotik yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Bisa saja probiotik lainnya, misalnya Bifidobacteria, Streptococcus thermophilus, dan probiotik jenis jamur, misalnya Saccharomyces boulardii. Sehingga tidak menjamin konsumsi Yakult akan memberikan manfaat yang sama antara satu orang dengan orang lainnya. Begitu juga dengan kita di masa kini dan masa yang akan datang. Selain itu, probiotik bukan cuma pada Yakult, tapi banyak makanan yang ada probiotiknya, misalnya yogurt, keju, tempe, acar, kimchi, dan masih banyak lagi. Konsumsi Yakult dengan makanan-makanan yang kaya probiotik lainnya dibutuhkan untuk menambah spesies probiotik yang masuk ke dalam tubuh kita. Pada beberapa kasus, Yakult memang bisa meringankan gejala dari beberapa macam penyakit, misalnya diare, radang usus kronis, dan bahkan alergi serta mah atau dispepsia. Namun, hal ini hanya sebagai pengobatan tambahan ya, bukan terapi utama, sehingga kalau kalian mengalami masalah pada sistem pencernaan kalian, periksakan dulu ke aku ya. Ke dokter maksudnya. Terus, perlu dikonsultasikan juga boleh enggaknya kalian dalam mengkonsumsi probiotik saat kalian sakit. Karena ada beberapa macam penyakit yang tidak boleh mengkonsumsi probiotik. Misalnya, gangguan imun berat. So, apakah aku sendiri minum Yakult tiap hari? Jawabannya, enggak. Kenapa? Karena sebenarnya nggak terlalu urgent kebutuhannya. Dan aku pun udah mengkonsumsi probiotik dari makanan-makanan jenis lainnya. Tapi kalau kalian mau mengkonsumsi, silakan. Asal jangan kebanyakan. So, last question. Apakah minum Yakult itu perlu, Minders? Yuk, lanjutkan diskusi di kolom komentar.